Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Hidayati dengan NIM 220411100075 dari Prodi Teknik Informatika, kelas Algoritma dan Pemrograman IF1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7 di nomor 1.1 yaitu checklist. Jadi di sini sudah terdapat soal buatlah flowchart untuk membuat fungsi dan flowchart utama untuk memanggil fungsi yang sudah dibuat. Antara lain, fungsi isPrime untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan prima dengan argumen adalah bilangan yang akan dicek dan return value berupa boolean. Fungsi createListPrime untuk membuat suatu fungsi atau list yang berisi bilangan prima dengan ketentuan argumen atau parameter adalah list, di mana di setiap anggotanya akan dicek, termasuk bilangan prima ataukah tidak. Gunakan fungsi isPrime yang sudah dibuat untuk cek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Jika di dalam tools Flowgorithm tidak diperbolehkan memiliki return value berupa array, maka return value dari fungsi ini adalah string, yang merupakan representasi atau tampilan dari list atau array yang dihasilkan. Jadi, di sini saya sudah memiliki flowchart atau jawabannya dalam bentuk flowchart seperti berikut. Tapi saya akan menjelaskan dan membuat ulang fungsi tersebut di Flowgorithm. Dan ini adalah hasil nanti yang akan kita peroleh setelah kita membuat fungsi. Jadi langsung saja kita mulai buat di Flowgorithm. Kita buka Flowgorithmnya. Jadi di sini saya sudah membuka aplikasi Flowgorithm untuk membuat flowchartnya. Dan pertama-tama kita buat fungsi isPrime-nya dulu. Kita ketikkan di sini nama fungsinya isPrime. Lalu parameternya kita tambahkan, tipe datanya integer, nama variabelnya misal bilangan. Lalu seperti yang sudah dijelaskan pada soal bahwa return type-nya berupa boolean dan kita beri nama variabel prima. Kita oke saja. Sekarang sudah terdeklarasi juga untuk tipe data dari return type-nya. Lalu di sini kita akan membuat inisialisasi assign. Jadi inisialisasi dulu. Itu inisialisasi kondisi boolean. Misal prima sama dengan true. Lalu kita oke. Kemudian di sini kita mulai melakukan looping menggunakan for. Misal nama variabelnya kita beri nama n. Kita mulai dari 2 karena kita akan membagi atau memodulus bilangan nanti dengan angka 2 sampai bilangan min 1. Untuk step by step-nya tetap 1 untuk setiap loopingnya. Kita oke saja. Lalu di dalam sini kan sudah terdapat variabel baru lagi yaitu variabel n. Maka kita harus mendeklarasikan variabel tersebut. Karena di sini variabel prima adalah boolean, maka kita harus membuat deklarasi baru yang bertipe data integer. Di sini kita ketik n, maka variabel n yang ada di for tadi sudah terdeklarasi. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian loopingnya. Di sini kita beri kondisi if, misalnya jika bilangan dimodulus dengan n menghasilkan nilai 0, maka dia jika true akan menghasilkan assign berupa prima yang tadinya bernilai true, sekarang menjadi bernilai false. Dia akan terus melakukan looping mulai dari angka 2 sampai bilangan min 1. Begitu angkanya sudah mencapai bilangan min 1, dia akan keluar dari looping dan menghasilkan return type berupa
tipe data boolean di variabel prima. Sekarang kita sudah selesai membuat fungsi isPrime, lalu kita lanjut untuk membuat fungsi createListPrime. Kita buat di sini, kita ketikkan nama fungsinya createListPrime. Lalu di sini kita menggunakan dua parameter. Parameter yang pertama itu bertipe data integer dengan nama variabel bilangan. Lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi parameter baru berupa tipe data integer juga, namun sekarang array karena kita akan menampilkan atau merepresentasikan sebuah list di dalam variabel parameter list nanti. Misal kita beri nama variabel list di sini. Kita oke. Lalu untuk return type-nya karena tidak bisa menggunakan array, maka kita menggunakan string. Seperti yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, dan untuk nama variabelnya kita beri nama list prima misal. Kita oke. Maka di sini sudah terdeklarasi untuk nama variabel list primanya berupa tipe data string. Sekarang kita lanjut untuk menginisialisasi atau memberi nilai untuk list primanya. Jadi di sini kita beri nilai list primanya. List primanya itu sama dengan 0. Kosong dulu. List prima ini nanti akan kita gunakan untuk menampung bilangan-bilangan atau angka-angka yang merupakan bilangan prima. Kemudian kita mulai masuk ke looping. Kita gunakan looping for. Kemudian di sini nama variabelnya misal prima. Lalu dimulai dari 0 sampai bilangan min 1. Lalu untuk step by stepnya tetap 1 untuk setiap loopingnya. Kita oke saja. Nah, di variabel prima yang ada di looping for ini belum kita deklarasikan, maka kita deklarasikan terlebih dahulu. Deklarasi. Tipe datanya tetap integer karena dia berupa angka, sedangkan nama variabelnya yaitu prima. Kita oke saja. Nah, sekarang kita mulai masuk ke looping. Kita akan memanggil fungsi isPrime melalui kondisi if. Kita panggil fungsi isPrime-nya, isPrime, kemudian list prima. Jika dia true, maka akan menjumlahkan list prima yang inisialisasinya menjadi kosong dengan string-string lain untuk menampilkan sebuah output yang nantinya akan berisi bilangan prima. Jadi kita beri inisialisasi assign menggunakan assign. Lalu di sini untuk nama variabelnya list prima karena kita akan simpan dia dalam variabel list prima. Di sini kita isi list prima. Kita menggunakan tanda dan karena di dalam flowchart untuk string kita tidak bisa menggunakan tanda plus atau tambah, maka kita menggunakan tanda dan. Dan untuk list primanya sendiri yang tadinya berupa tipe data integer, maka kita akan mengkonversinya menjadi tipe data string dengan cara ketik to string. Lalu kita masukkan apa yang akan kita konversi. Kemudian di sini kita beri dan lagi untuk menjumlahkan. Kita beri string koma untuk memisahkan angka yang satu dengan angka yang lain. Kemudian kita oke saja. Dia akan melakukan looping terus-menerus sampai bilangan min 1. Dan jika sudah mencapai batasnya,
maka dia akan mengeluarkan return value berupa tipe data string di dalam variabel list prima. Kita sudah berhasil membuat fungsi isPrime dan fungsi createListPrime. Sekarang kita tinggal membuat fungsi utamanya di main. Jadi di main ini yang pertama-tama kita harus mendeklarasi variabel yang akan kita gunakan untuk membuat inputan. Tipe datanya tetap integer karena dia nantinya inputannya akan berupa angka, dan nama variabelnya misal kita beri nama anggota. Kemudian kita oke. Lalu di sini kita deklarasi lagi untuk membuat array listnya. Kita declare tipe datanya integer, tapi karena dia akan membuat suatu list, maka kita akan membuatnya menjadi array. Ukurannya terserah, tapi di sini saya menggunakan 5. Lalu nama variabelnya list prima. Kita oke. Kemudian di sini kita mulai lakukan looping menggunakan for. Misal nama variabelnya itu i, dimulai dari 0 sampai 4. Untuk step by stepnya tetap 1 untuk setiap loopingnya. Kita oke. Nah, kenapa di sini dia sampai 4? Karena di sini 5, sedangkan indeksnya kita mulai dari 0. Maka dari itu, dia akan berkurang 1 menjadi 4. Dan tidak lupa, karena kita tadi sudah membuat nama variabel i di looping for, maka kita harus mendeklarasikannya di variabel, maksud saya di tempat kita mendeklarasikan nama variabel anggota tadi, karena dia masih bertipe data yang sama. Jadi bisa diletakkan dalam deklarasi satu wadah. Kita oke saja. Kemudian di sini kita mulai masuk ke looping. Kita mulai buat inputan anggota. Kemudian di sini variabel list prima ini akan kita gunakan untuk menyimpan inputan anggota atau inputan angka yang kita masukkan nanti. Jadi di sini kita beri assign list prima ke i sama dengan anggota. Oke. Kemudian dia akan melakukan looping terus-menerus sampai batasnya mencapai 4, dan jika sudah dia akan mengeluarkan output, maka kita representasikan outputnya dulu. Outputnya tadi kita panggil fungsi createListPrime. Untuk parameternya kita isikan dengan 5. Kemudian kita panggil variabel list prima, karena list prima ini berisi angka-angka yang sudah kita inputkan dan akan dicek apakah dia adalah bilangan prima ataukah bukan. Kita oke saja. Seperti ini. Jadi kita sudah bisa membuat fungsi isPrime, fungsi createListPrime, dan fungsi utama atau main. Sekarang akan coba kita eksekusi. Jadi di bagian konsol ini kita akan melakukan pengecekan terhadap sembarang bilangan yang ingin kita ketahui apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima ataukah bukan, sebanyak 5 angka. Coba kita inputkan di sini 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, dan 11. Maka akan muncul output seperti ini. Di sini kita menginputkan 5 angka, sedangkan di sini yang tampil hanya 4 angka. Ini dikarenakan angka 2, 3, 5, dan 11 merupakan bilangan prima, sedangkan angka 4 bukan bilangan prima. Oleh karena itu yang tampil hanya angka 2, 3, 5, dan 11 setelah dicek melalui fungsi isPrime, fungsi createListPrime, dan fungsi utamanya. Dan bilangan-bilangan ini adalah bilangan prima. Jadi 4 angka ini adalah bilangan prima, sedangkan angka 4 bukan bilangan prima.
Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai modul 7 tentang fungsi isPrime, fungsi createListPrime, dan fungsi utama atau main untuk melakukan pengecekan terhadap suatu bilangan, apakah itu adalah bilangan prima ataukah bukan. Jadi, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.